Nah, kita berjumpa lagi di channel ini. Saya Samuel Daci. Nah, topik kali ini adalah bagaimana cara kita membuat saldo piutang dagang dan juga saldo hutang dagang pada Mayop. Nah, topik kali ini adalah lanjutan daripada topik sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat daftar customer dan juga daftar supplier ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Mayop Accounting dan juga bagi sobat cerdas, jika topik ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan share ya, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Nah, pada topik sebelumnya kita sudah membuat daftar customer dan juga daftar supplier. Bagi pendatang baru atau bagi yang belum tahu membuat daftar customer dan juga supplier, silakan lihat video tutorial yang ini ya. Nah, di sini sudah dibahas cara membuat daftar customer dan juga daftar supplier ya. Dan juga di bagian deskripsi saya akan buatkan link videonya. Nah, silakan dilihat videonya, ditonton sehingga tidak kebingungan ya untuk topik yang sekarang ini. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membuat saldo piutang dagang dan juga saldo hutang dagang, nah maka yang harus kita pahami adalah yang pertama, untuk total piutang dagang yang sebesar 50 juta ini adalah jumlah keseluruhan piutang dagang dari seluruh customer ya, dari seluruh customer. Nah, begitu juga untuk total hutang dagang yang sebesar 60 juta ini adalah jumlah keseluruhan hutang dagang dari setiap atau seluruh supplier ya. Nah, itu dia yang harus kita pahami yang pertama ya. Nah, yang kedua, bahwa total piutang dagang yang sebesar 50 juta ini harus sama nilainya dengan piutang dagang yang ada pada neraca ya. Nah, begitu juga untuk total hutang dagang ini yang sebesar 60 juta harus sama nilainya dengan hutang dagang yang ada pada neraca ya. Jadi kita periksa, kita lihat dulu ya apakah sama. Kita masuk ke dalam Mayop, kita pilih accounts, kemudian account list. Nah, perhatikan pada bagian piutang dagang di sini adalah 50 juta ya. Jadi sudah sama seperti contoh tadi. Kemudian pada bagian hutang dagang ini ya sebesar 60 juta. Jadi sudah sama dengan contoh yang akan kita buat nanti ya. Nah, kalau begitu caranya untuk membuat saldo piutang. Nah, untuk pelanggan umum yang ini saldo piutangnya kosong. Untuk Rosiana di sini adalah 50 juta. Jadi kita akan membuat untuk Rosiana ya. Nah, caranya kita masuk ke dalam Mayop. Kita klik menu setup, kemudian balance, kemudian kita klik customer balance. Nah, di sini akan ditampilkan semua daftar customer yang sudah ada. Nah, kita ingin membuat untuk Rosiana ya, saldo piutang Rosiana. Kita klik Rosiana, kemudian di bagian bawah kita klik tombol Add Sale, kemudian OK. Nah, kemudian tekan tombol Tab. Nah, pada bagian date di sini kita buatkan tanggalnya ya. Nah, di sini untuk contoh kita kali ini adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, kemudian pada bagian customer PO number, nah di sini bisa kita masukkan nomor untuk piutang dagangnya ya. Misalnya adalah 1001. Nah, kemudian pada bagian total including tax, di sini kita masukkan saldo piutang untuk customer Rosiana. Contohnya tadi adalah 50 juta ya. Kita klik, kita ketik. Nah, kemudian pada bagian tax code yang kita pakai adalah PPN ya, pajak yang diterapkan. Nah, kalau sudah kita klik tombol record.
kemudian OK. Nah, kalau sudah, kita klik tombol close. Nah, itulah cara untuk membuat saldo piutang dagang pada Mayop. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membuat saldo hutang dagang ya. Nah, di sini kita punya dua supplier, PT Sahabat 40 juta, CV Aneka 20 juta. Nah, caranya kita masuk ke dalam Mayop, kita klik menu setup, balance, kemudian supplier balance. Nah, di sini akan ditampilkan semua daftar supplier yang sudah ada ya. Nah, yang pertama kali kita masukkan untuk PT Sahabat ya. Kita klik PT Sahabat, kemudian di bawah kita klik tombol Add Purchase. Oke. Kemudian tekan tombol Tab. Nah, pada bagian date di sini kita masukkan tanggal ya, tanggal untuk piutang dagangnya ya. Misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, pada bagian supplier invoice number di sini kita masukkan nomornya misalnya 1001. Nah, kemudian pada bagian total including tax di sini kita masukkan hutang dagang atau saldo hutang dagang untuk PT Sahabat ya. Dari contoh kita ini sebesar 40 juta ya. Nah, maka kita ketikkan 40 juta. Nah, kemudian pada bagian tax code, nah di sini kita pilih PPN, ini yang akan kita pakai pajaknya ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Kemudian OK. Nah, selanjutnya kita klik supplier summary ya untuk menampilkan daftar supplier yang sudah ada. Nah, sekarang kita untuk PT CV Aneka ya. Kita klik CV Aneka, kemudian kita klik tombol Add Purchase, OK, tekan Tab. Nah, tanggalnya masih sama ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, invoice numbernya adalah 1002. Nah, kemudian total including tax-nya untuk CV Aneka sebesar 20 juta. Nah, pajak yang kita pakai adalah PPN. Oke. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Kemudian OK. Kemudian terakhir kita klik tombol close. Nah, itulah cara kita untuk membuat saldo hutang dagang. Oke. Nah, demikianlah topik kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, kita berjumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.